si ada yang teriak ini, dari kelasku sendiri, dari kelas A ada yang teriak lagi, kayak mereka tuh kayak saut-sautan gitu loh kak. Teriaknya gimana? Kayak gitu dari setiap kelas. Terus tiba-tiba semuanya jadi kayak gitu kak, jadi ada yang teriak, ada yang kayak gitu-gitu. Ada gimana? Aku lihat dari bak itu tuh airnya warna merah, kayak Hana menstruasinya banyak banget apa gimana gitu kan, pikir aku. Merahnya darah? Iya. Tapi kan tiap hari disolatin sama di ngajiin kan? Nah itu kak yang bikin aku gak percaya, kayak masa sih di pesantren ada kayak ginian. Yang kamu cari tahu gitu, sebenarnya pesantren itu tadinya apa sih gitu? Dulunya tuh aku lihat kayaknya cuma rawa-rawa biasa gitu sih kak. Cuman Siapa di sini yang nunggu THR? Masih jauh guys, ini puasa aja baru seminggu, masih 2 minggu lagi tuh THR baru turun. Nah hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang punya cerita horor di pesantren. Emangnya bisa di pesantren ngalamin kejadian horor? Di cerita ini, jadi narasumbernya itu banyak banget katanya sosok-sosok yang ada di pesantren. Langsung aja kita tanya. Halo Kak Tata namanya ya. Terima kasih udah mau datang ke RJL ya. Jadi kemarin katanya sempat rame di X Twitter ya. iya benar. Tentang cerita horor di pesantren. Berapa lama di pesantren itu? Cuma 3 tahun sih kak. 3 tahun Iya. ya. Lumayan juga berarti. Sosok-sosoknya ada apa aja emang? Yang paling serem menurut aku sih cewek ya, dia tuh cantik sih kak, tapi ya tetap aja setan, serem. Terus sama sesuatu yang suka menyerupai orang lain gitu. Selain itu ada juga banyak lagi sosok lainnya yang nggak kalah serem. Seperti apa? Orang, badannya orang tapi kepalanya tuh monyet. Terus ada juga yang sinden, dia datang tiba-tiba banget datang, bikin orang bisa nyinden, padahal orang itu tuh ya nggak ada keturunan Jawanya gitu, tiba-tiba banget nyinden. Terus ada juga penarinya, mungkin mereka satu kumpulan sih, tapi mereka marahan gitu. Mereka kumpulan tapi marahan? Iya, mungkin tadinya satu kelompok tapi mereka memang mungkin ada clash gitu di awal, jadi marahan gitu. Karena yang aku alamin mereka berantem berdua gitu. Cewek tuh? Cewek. Kan gue udah bilang waktu itu, cewek asli aja susah dimengerti, apalagi jurik cewek. Makin sulit lah dimengerti. Iya betul. Itu di mana-mana aja tempatnya, sosok tadi. Beda-beda apa di satu ruangan? Kan Beda. pesantren kan gede dong. Beda kak, jadi tiap pesantren tuh, tiap sudutnya pasti ada yang nungguin. Kayak yang kita tahu kan setiap tempat pasti ada penunggunya. Sama di pesantren juga, jadi ada di kamar, ada di kelas, kamar mandi apalagi. Tapi kan tiap hari disolatin sama di ngajiin kan? Nah itu kak yang bikin aku gak percaya, kayak masa sih di pesantren ada kayak ginian. Tapi ternyata itu yang bikin aku ngerasain horor tuh, itu pertama kalinya tuh malah di pesantren. Kalau kamu orangnya skeptis atau gimana? Banget. Aku tuh awalnya gak percaya kak yang namanya orang kesurupan, nggak itu gimana sih konsepnya orang kesurupan, kayak kemasukan setan gitu tuh aku nggak percaya gitu, kayak apaan sih, caper ya, kayak gitu tadinya, tapi ternyata ada. Jadi sebelum ngalamin ini nggak pernah ngeliat hantu sama sekali? Enggak. Setelah dari pesantren juga nggak pernah? Ada sih, cerita tuh ada aja gitu kak, tapi malah jadi awalnya di pesantren ya? Iya betul. Oke deh, ditahan dulu ceritanya. Siap. Buat kalian yang punya cerita horor di pesantren, bisa langsung kirim ke sini. Seperti apa ceritanya Tata? Langsung saja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya, Kak Tata, boleh diceritain awal mula cerita horor pesantrennya? Aku masuk cerita pas awal banget ya kak, aku di pesantren itu.
Jadi aku tuh masuk ke pesantren itu tuh karena suruhan orang tua aku. Aku kan tadinya SD di sekolah yang memang yayasan, jadi ada TK, SD, SMP. Aku tuh pengennya lanjut ke SMP itu, tapi papaku tuh kekeh kayak masuknya ke pesantren aja buat belajar agama gitu. Terus papaku tuh bilang, di pesantren itu aja yang ada kakak sepupumu, itu kan juga deket dari rumah. Jadi kalau misalkan nanti ada sesuatu, ya papaku bisa langsung datang gitu. Terus juga papa tuh mikirnya pasti ada yang jagain lah, orang ada kakak sepupuku di sana gitu kan. Terus aku tuh tipe orang yang gak percaya banget sama ada hantu, ada setan kayak gitu tuh kan gak percaya tadinya. Tapi ternyata horor pertama yang aku alami tuh malah di pesantren. Dan yang bikin aku makin gak percaya lagi tuh kayak, masa sih di pesantren gitu tempatnya orang-orang buat sholat, ngaji, masa ada kejadian sehoror ini gitu. Tapi memang nyatanya pertama kali aku ngalamin tuh ya di situ. Padahal selama ini di rumah ya aman-aman aja, biasa aja gitu. Terus aku masuk ke pesantren itu sebulan masih aman. Kayak ya udah kita ngejalanin hari-hari biasa, kegiatan semuanya juga biasa. Sampai ada di suatu malam, kita udah sebulan di sana. Suatu malam jadi di pesantren tuh Kak, untuk kamarnya ada dibagi 4 nih, semua putri dibagi 4. Itu tuh udah kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu udah dibagi lah rata gitu. Nah di kamar aku sendiri ada 16 orang waktu itu. Terus beberapa kakak kelas, kayak setiap kamar tuh pasti ada kakak kelasnya buat ngebimbing kita, karena kan kita ke tahun pertama ya. Nah terus juga ada temanku namanya Hanif. Dia tuh dia tuh bisa lihat apa yang kita nggak bisa lihat gitu Kak. Dia bisa lihat hantu lah istilahnya. Dia bisa lihat hantu dan tipe orangnya tuh yang kalau misalkan dia lihat, dia ngasih tahu kita. Tapi ngasih taunya juga bukan yang sini mau cerita kayak gitu, enggak. Tapi kayak spontan aja keluar dari mulutnya gitu Kak. Terus sekamar lagi ya? Sekamar. Terus jadi kayak misalkan dia lihat, ih di situ ada anak kecil gitu. Nanti dia ngomong ke kita Kak. Aku kan ya nggak tahu ya, nggak pernah lihat. Jadi aku juga masih, apaan sih ini orang, masih kayak gitu. Tapi ternyata setiap apa yang aku alamin dia tahu. Terus masuk ke cerita yang pertama banget aku ngalamin itu Kak. Malam itu kita udah mau tidur. Kalau di pesantren tuh tidur kan jam 10 malam ya. Nah dari jam setengah 10 malam itu yang kebagian piket udah harus ngeberesin kasur. Jadi dimana ini misalkan ini lemari aku, nah nanti depannya dikasih kasur aku, jadi aku tidurnya di depan lemariku gitu. Nah jam 10 malam kita masuk ke kamar, biasanya jam setengah 11 atau jam 11-an tuh ada bagian keamanan yang nantinya bakal ngecek kayak anak-anaknya udah tidur atau belum. Kalau belum tidur nanti ditegur, suruh tidur, karena kan kegiatan kita kan padat nih Kak, dari mulai jam 2, jam 3 itu kita bangun buat sholat tahajud sampai ke malam lagi. Nah makanya kita harus tidur di waktu yang udah ditentuin itu. Pas semua orang udah mau tidur, udah siap tidur jam setengah 11-an itu, ada kakak kelas aku. Dia tuh lemarinya di seberang aku, jadi ini lemariku, ini lemari dia. Nah ini kasur aku, ini kasur dia gitu kan. Dia tuh udah siap tidur, kayak udah ngambil posisi buat tidur. Tiba-tiba dia loncat ke tengah kamar. Namanya Mawar ya, Kak Mawar ini loncat ke tengah kamar, terus ambil posisi buat orang nyinden pada umumnya Kak, yang kakinya dilipat itu, duduknya ya gitu, anggun buat nyinden gitu. Dia mulai nyinden, benar-benar nyinden yang kita nggak tahu itu lagu apa, tapi bahasa Jawa. Sementara dia tuh orang Jakarta. Dia gak pernahnya ngomong pakai bahasa Jawa. Lagian kalau di pesantren kan gak boleh juga ya Kak, kalau ngomong pakai bahasa daerah kayak gitu tuh nanti kita kena hukuman gitu. Nah terus lama banget dia nyinden, suaranya makin lantang. Kita diemin, karena kita pikir mungkin dia lagi latihan, mungkin di kelasnya dia tuh lagi ada kayak praktek-praktek yang nyinden kayak gitu. Terus tapi makin lama makin lantang suaranya. Kita kan makin keganggu ya Kak, kayak nyinden malam-malam kan serem, kenapa nggak dari tadi gitu kalau mau latihan.
kita deketin lah dia. Terus kita tuh kayak megang Kak Mawar, tapi dia tuh langsung nepis, dan nepisnya tuh kenceng banget Kak. Padahal selayaknya orang mau tidur pasti udah capek banget kan, energinya pasti udah habis banget. Dia nepis kita dengan tenaga sekuat itu, kayak kenceng banget gitu. Terus karena ya ini pasti udah nggak benar nih gitu, kita paksa dia buat nyingkir dari tengah kamar itu, mau kita balikin ke kasurnya. Ternyata nggak bisa, dia lebih kuat dari kita yang megangin. Itu yang megangin hampir sekamar Kak. Kalah semua. Dia tuh kecil orangnya, tapi pas aku pegang dia nendang aku tuh sampai nabrak ke lemari, dan lemarinya tuh geser ke belakang. Sekuat itu. Terus ya udah kan, akhirnya karena kita semua kewalahan, kita diemin. Pas kita diemin itu malah tiba-tiba banget suara pintu kebuka. Kita semua nengok, masuklah Putri. Putri itu teman sekelasnya Mawar, cuman emang beda kamar. Nah, si Putri ini masuk ke kamar kita sambil nari, dan tariannya tuh balance sama lagu yang dinyanyiin sama Mawar, sama sinden yang dibawain sama Mawar tuh balance gitu, kayak setiap gerakannya sama iramanya tuh masuk gitu. Terus kita tetap diem kayak, duh tadi aja satu nggak kepegang, ini malah nambah gitu. Terus akhirnya kita diamin aja, kita liatin aja. Si Putri itu tiba-tiba mukul kepalanya Mawar, sampai Mawar tuh nengok kayak langsung marah gitu, tatapannya langsung marah banget ke Putri. Terus mereka cekcok sampai akhirnya ya main fisik pasti, karena tadi Putri mukul juga kan, Mawar ikut mukul juga. Terus kita mau misahin, datanglah Ustadz karena denger yang rame-rame gitu. Nah ini berarti orang kesurupan berantem? Iya berantem, jadi seolah-olah kan tadi Mawar tuh sindennya, Putri ini penarinya, tapi mereka tuh berantem gitu Kak. Entah mereka ngomong pakai bahasa yang apa kita nggak tahu, tapi mungkin Jawanya tuh Jawa yang halus gitu loh Kak, kayak kromo gitu. Kita nggak ngerti lah dia ngomong apa, tapi berantem kayak teriak-teriak kayak gitu. Nah karena kita nggak bisa ngatasin itu, datanglah Ustadz. Si Ustadz tuh bilang kayak, yaudah kalian tunggu di luar aja gitu. Terus akhirnya kita semua keluar, cuma ada si Mawar, Putri, sama Ustadznya itu. Memang Ustadz itu tuh yang bisa ngedoain orang-orang yang kesurupan kayak gitu tuh, katanya sih gitu. Karena kan ini pengalaman pertamaku juga ya Kak, jadi oh ya mungkin bisa gitu. Tapi ditungguin kayak lama banget, nggak selesai-selesai. Akhirnya ada Ustadz yang lain ngomong, ya udah kalian pada tidur di tempat lain aja, maksudnya di kamar lain gitu, pada ngungsi dulu aja gitu. Akhirnya aku sekamar tuh pindah ngungsi ke tempat lain, dan kita tuh udah nggak dengar lagi suara-suara yang mereka ribut, si Mawar sama Putri ribut itu, kita udah nggak dengar lagi di sekitar jam 12:30. Akhirnya kita semua tidur. Terus pas paginya sekolah normal kayak biasa, tapi kamar kita tuh masih dipakai sama Mawar sama Putri. Kita kayak datang ke kamar tuh cuma ngambil baju aja gitu, terus keluar lagi. Terus sekolah seperti biasa. Pas lagi jam pelajaran kedua, tiba-tiba tuh dari kelas lain, aku kan kelas A, nah dari kelas C tuh ada orang teriak, ada suara orang teriak dan cewek. Aku kenal suara teriakan ini, tapi kayak nggak logis aja kan, ngapain teriak-teriak gitu. Sementara kalau di pesantren tuh kalau cewek ninggiin suaranya aja itu tuh bisa kena hukuman. Nah aku dengar suara itu, dia teriak, terus ada yang nyamber lagi dari kelas lain, dari kelas B. Tadi dari kelas C, terus dari kelas B ada yang teriak. Nah abis dari kelas C ada yang teriak ini, dari kelasku sendiri, dari kelas A ada yang teriak lagi, kayak mereka tuh kayak saut-sautan gitu loh Kak. Terus teriaknya gimana? Kayak gitu dari setiap kelas. Terus tiba-tiba semuanya jadi kayak gitu Kak, jadi ada yang teriak, ada yang kayak gitu-gitu, ada kayak yang gereng-gereng gitu loh Kak, kayak gitu-gitu. Terus sambil gitu-gitu di lantai, kayak nyakarin lantai gitu loh Kak. Jadi kayak gitu-gitu. Terus ternyata ya kan kita udah lihat nih semuanya chaos kayak gitu. Nah itu tuh kesurupan massal. Katanya kalau orang kesurupan tuh kan bisa nyamber ke kita juga ya. Misalkan si A lagi kesurupan terus kita deketin, nanti kita jadi ikut kesurupan kayak gitu kan. Nah karena kita nggak pengen kayak gitu, jadi
kita nyingkir. Jadi yang kesurupan ya kita biarin aja, tapi kita nyari tempat aman kita sendiri gitu. Jadi semua kelas tuh bubar hari itu, kalau semua kelas bubar. Terus aku kan juga nggak ngalamin kesurupannya itu kan, tapi si Hanif ini Kak, dia tuh kalau misalkan ada yang kesurupan suka nyeletuk, ya macan masih kecil lagi, kayak gitu. Kayak seolah-olah dia tuh tahu ini orang kesurupan macan, tapi macannya kecil. Jadi kayak ya macan kecil lagi, kayak gitu. Terus pernah juga kayak ada orang yang kesurupan kakek-kakek, nenek-nenek, anak kecil, penjaga dapur, penjaga kamar mandi, kayak gitu. Dan yang paling parah tuh bisa dibilang yang kesurupan nenek-nenek tapi jalannya tuh bukan di tanah, bukan di lantai, tapi di plafon. Dan itu Hanif juga ngomong kayak, ya ngegantung dia, kayak gitu. Emang anaknya tuh cuma spontan gitu Kak, tapi yang dia omongin tuh rata-rata bener. Ngegantung gimana? Kayak, jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas di plafon. Jadi kayak ngegantung gitu kan. Nah Hanif tuh ngeliat itu kayak, ya ngegantung dia gitu. Aku sih nggak lihat, cuman pas di kamar orang itu, di kamar kakak sepupuku itu, kakak sepupuku tuh cerita katanya di kamar dia ada yang kesurupan dan dia tuh kayak berusaha buat naik ke plafon gitu loh Kak. Jadi ke tembok, dia pertamanya ngerangkak ke tembok tapi jatuh, ngerangkak lagi jatuh kayak gitu. Nah ternyata dia tuh kesurupan sih nenek-nenek yang jalannya tuh emang di plafon, kebalik jalannya di plafon kayak gitu. Nah Hanifnya itu sering kayak gitu Kak, sering kayak ya ini gitu, kayak disebutin, disepil gitu sama dia. Lalu? Terus setelah kejadian itu 3 minggu, kesurupan itu tuh 3 minggu Kak, setiap hari banget kesurupan. Terus mulai tenang dan ya mungkin kalau bahasa kitanya mah udah dipagari gitu kan. Nah pas udah mulai tenang ini, aku malah ngalamin sendiri Kak kejadian yang horor, menurutku horor sih. Itu aku malah ngalamin sendiri. Dari aku yang tadinya skeptis kayak mulai ada ya yang kayak gini gitu. Jadi malam itu tuh mau tidur juga, semua orang juga udah pada tidur, tapi aku nih masih nggak bisa tidur. Udah dimerem-meremin tetap nggak bisa tidur. Tapi ya akhirnya aku mutusin buat yaudah merem aja gitu. Sampai akhirnya aku ngerasa aku udah bisa tidur, terus tiba-tiba ada suara jendela dibuka, terus dibanting lagi Kak. Jadi jendelanya tuh tipe yang dibukanya ke atas. Kan biasanya jendela kita ke samping. Nah itu tuh tipe jendela yang dibukanya ke atas. Dan jendelanya tuh diteralis. Ada 6 jendela, ada 3 pasang berarti ya jendelanya. Yang kayak gitu tuh cuma yang ketiga. Jadi kayak nggak mungkin nggak sih kalau itu angin. Karena kalaupun angin juga harusnya semuanya bunyi gitu. Itu tuh cuma yang ketiga aja yang bunyi. Terus karena itu kayak dibuka, dibanting, buka lagi, dibanting lagi kayak gitu. Aku takut kan, so aku ngebangunin lah temanku, namanya Hani. Dia tidurnya memang di samping aku karena lemarinya juga di samping aku. Aku bangunin, Han, bangun Han gitu, Han bantuin aku gitu, tolongin aku takut banget ini gitu. Terus dia melek, hah kenapa gitu. Tapi jendelanya tuh berhenti Kak, nggak kayak gitu lagi, nggak kebanting-banting lagi. Jadi apa yang mau aku ceritain ke Hani kan, karena mau aku ceritain juga Hani pasti nggak akan percaya gitu. Terus ya udah nggak aku ceritain, Hani bangun, aku jadi ngerasa ada temennya. Jadi aku ya udah aku merem lah gitu, aku tidur. Nah terus pas aku udah tidur itu, aku kebangun lagi jam 1. Aku kebangun lagi jam 1. Aku lihat kakak kelasku tuh lagi nyisir di depan kaca. Jadi ada kaca yang memang ditaruh di situ buat kita ngaca umum ya, ditempel di tembok. Nah dia tuh lagi di situ lagi ngaca sambil sisiran. Terus rambutnya tuh memang panjang kayak sepunggung gitulah, dia nyisir pelan-pelan kayak gitu. Nah aku tuh ngerasa aku kebelet pipis nih, kebelet buang air. Terus aku bilang lah ke dia, ke Dewi anterin aku yuk ke kamar mandi gitu. Kebetulan waktu itu kamar mandi kamarku tuh lagi gak bener gitu, gak ada airnya, jadi harus ke kamar mandi lain yang di luar. Nah aku ke kamar mandi itu sama Kak Dewi, ditemenin sama Kak Dewi. Kita pakai mukena gitu kan, pakai mukena tapi atasannya doang. Terus ya udah aku masuk ke kamar mandi. Kak Dewi udah masuk duluan ya ke kamar mandi. Kak Dewi itu waktu aku bilang kayak gitu nggak jawab apa-apa Kak, cuma muter balik badan terus jalan ke kamar mandi.
Nah ya udah kan aku pikir ya dia mau nganterin aku. Aku berangkat juga lah keluar pakai mukena itu. Di belakangnya Kak Dewi udah masuk. Tipe kamar mandinya tuh yang luas gitu, jadi even Kak Dewi masuk, aku juga masih bisa masuk karena kan per bilik gitu kan di dalamnya. Nah, Kak Dewi nunggu di situ, aku masuk kamar mandi. Pas aku keluar, Kak Dewinya nggak ada. Kataku, ya kenapa ditinggalin gak sih? Maksudnya aku masih tahun pertama nih, tapi dia sebagai yang harusnya ngebimbing aku malah ninggalin gitu. Tapi ya udahlah, aku jalan lah ke kamar gitu. Terus pas aku lihat di kamar juga ada Kak Dewi lagi tidur. Nah, pas besoknya aku protes lah ke Kak Dewi kayak, kak kenapa sih semalam aku ditinggalin gitu. Terus dia bingung, ditinggalin apa? Terus aku tanya lah, ya kan Kak Dewi semalam nganterin aku, kenapa Kak Dewi malah pergi duluan? Nganterin kemana? Nganterin ke kamar mandi kak tuh lagi nyisir, terus aku minta antar ke kamar mandi. Apaan sih, orang aku tidur di kamar lain katanya. Jadi yang aku lihat lagi nyisir tuh bukan Kak Dewi, yang nganterin aku bukan Kak Dewi, dan yang aku lihat tidur udah di kamar itu juga bukan Kak Dewi karena Kak Dewinya tidur di kamar lain, bukan di kamar aku. Itu paling pertama banget, dan Kak Dewinya juga tetap apa sih, enggak, aku tuh nggak di kamar semalam, tanya aja ke sini gitu, tanya ke temennya yang di kamar itu. Pas ditanya juga iya, semalam Dewi tidur di kamar aku gitu. Terus aku di situ ngalamin tapi masih mikir kayak ya udah orang nggak sampai kesurupan gitu, bukan pengen nantang tapi ya mungkin aja emang lagi sial gitu. Nah habis itu nggak ada lagi kejadian aneh selama tahun pertama itu. Kejadian aneh lainnya aku ngalamin waktu tahun berikutnya. Nah tahun berikutnya itu, kalau di pesantren kan kita mandi tuh harus curi-curi waktu gitu kak. Jadi misalkan pagi orang mandi, terus kita nggak kebagian nih kamar mandi, entah kamar mandinya penuh, entah antriannya rame, kayak kapanpun ada waktu kita bisa mandi gitu. Nah hari itu aku nggak mandi pagi, aku mandinya pas jam sekolah, kebetulan jam kosong, si ustadznya nggak ada. Nah aku tuh lihat teman-teman aku kayak udah pada mandi, atau mereka tuh nggak ada yang sibuk pengen mandi, pada ya sibuk di kelas aja, entah ada yang baca buku, entah ada yang ngobrol kayak gitu kan. Akhirnya maksudnya gimana kalau lagi di kelas bisa mandi gitu? Iya karena kan jam kosong. Nah si ustadznya tuh nggak datang. Ustadznya nggak datang. Kalau jam kosong pada mandi? Ada beberapa yang mandi, karena kalau misalkan mandinya nanti waktu istirahat, kan ada jam 10 tuh biasanya istirahat ya, tetap aja rame. Karena kan anak yang belum mandi bukan aku aja. Nah mereka tuh WC-nya ngantri ya? Iya WC-nya ngantri, jadi saya kira karena males mandi, bukan ya? Enggak. Kalau ini lebih horor itu. Aku tuh yaudah aku milih buat mandi jam segitu kan, karena si ustadz yang nggak ada. Aku lihat teman-teman aku nggak ada yang pengen mandi, ya udah aku jalan sendiri ke kamar mandi. Pas aku mau masuk kamar mandi, dari belakang ada suara. Pas aku tengok, ada Hana, teman sekelas. Cuman emang aku nggak notice sih di awal tuh Hana ada apa nggak di kelas, karena kalau di tempat aku waktu itu absennya tuh terakhir. Kan biasanya kalau anak sekolah di absennya pas gurunya datang. Nah ini tuh di absennya terakhir, karena buat make sure aja si santri ini tuh ada apa enggak sampai akhir pelajaran gitu. Nah aku nggak notice ada Hana, tiba-tiba Hana ada di belakang aku, udah bawa gayung, udah bawa handuk. Terus ya udah kan, aku masuk ke dalam kamar mandi. Kamar mandinya tuh bentuknya kayak lorong gitu. Nah ini ada bak kulah buat wudu, terus sampingnya masih ada kulah lagi, jadi ada 2 kulah. Terus di setiap bilik itu ada 1 bak yang nyambung gitu kak. Jadi misalkan 1 bak buat bilik 1, 2, nanti 1 bak lagi buat bilik 3, 4 kayak gitu, sampai ada 10 bilik. Jadi 5 bak 10 bilik. Nah jadi aku masuk ke bilik ke-7, karena kalau misalkan aku masuk ke bilik 8, 9, bilik 9, 10 itu terlalu pojok buat aku yang cuma berdua sama Hana. Nah tapi aku pikir Hana tuh mau masuk ke bilik 8, tapi ternyata dia masuknya ke bilik ke-10. Nah terus ya udah kan aku mandi biasa aja. Ada got kecil yang dia tuh ngalir dari bilik ke-10 sampai keluar lagi. Nah aku lihat dari bak itu tuh
airnya warna merah. Kita sih sama-sama tahu aja ya kalau misalkan airnya merah berarti orang itu mungkin lagi haid gitu, lagi menstruasi. Nah aku pikir ya udah si Hana juga pasti lagi menstruasi dan nyucinya mungkin di situ nggak di klosetnya. Nah terus aku bilang, Han udah belum? Ayo cepet, takut keburu ada ustadz gitu. Karena emang takutnya pas kita mandi ustadz yang pelajaran selanjutnya tuh datang. Nah terus Hana tuh bilang, duluan aja kalau bisa keluar. Ya udah aku duluan deh gitu. Aku udah selesai mandi, udah pakai baju, pokoknya udah selesai banget. Aku keluarlah dari bilik itu. Aku tengok biliknya Hana belum kebuka, berarti dia belum keluar. Nah, aku jalan, aku ngerasa bilik itu tuh panjang banget Kak. Dari bilik satu ke bilik lain tuh kayak panjang banget dan lorongnya tuh nggak selesai-selesai. Lorong kamar mandi ini aku jalan udah lama tapi kayak tetap nggak selesai-selesai. Sementara aku masih lihat air itu tuh air yang diselokan tadi masih merah. Kayak Hana menstruasinya banyak banget apa gimana gitu kan pikir aku. Merahnya darah? Iya. Karena ada aromanya Kak. Kalau misalkan darah menstruasi itu ada aroma amis gitu kan. Jadi di bak itu airnya darah? Bukan, di selokan. Oh. Jadi kayak misalkan kita nyiram si pembalutnya itu, terus airnya tuh masuk ke selokan. Kalau itu darah. Iya, kalau kental. Enggak sih. Kayak darah yang kecampur air gitu. Udah merah tapi kecampur air. Tapi bau. Bau amis. Kalau aku pribadi sih kan nyucinya di kloset, jadi darahnya tuh nggak kemana-mana gitu. Tapi mungkin si Hana tuh nyucinya lagi di luarnya itu, di luar kloset. Jadi airnya tuh masuk ke selokan itu. Nah, terus karena aku takut kan ini kok lorong nggak selesai-selesai gitu. Aku berhenti itu di kulah kedua yang tadi buat wudhu. Aku berhenti terus aku bilang, Han ayo keluar, udah selesai belum? Aku sambil nengok ke belakang ke biliknya si Hana. Aku lihat di situ Hana keluar, kepalanya nongol dari bilik 10 itu. Tapi nongol doang Kak, cuma gak ada ekspresinya. Kayak cuma gitu aja. Nggak bener nih kataku. Ya udah aku udah nggak peduli lagi Hana mau keluar atau enggak, tapi pikiran aku tuh cuma aku bisa keluar aja dari situ. Aku lari tapi nggak sampai lorong itu tuh nggak selesai. Sampai akhirnya aku udah capek, udah nangis, udah keringetan lagi bahkan habis mandi. Terus aku milih diem, aku merem sambil baca-baca doa, entah doa apa aja yang aku hafal aku baca. Terus aku milih buat keluar dari kamar mandi tuh sambil megangin tembok, kayak ngeraba-raba tembok itu biar aku bisa keluar. Karena kan masuk ke kamar mandinya ada tikungan gitu. Nah aku tuh karena takut jatuh, jadi aku tuh pegangan ngeraba-raba ke tembok biar aku bisa keluar gitu. Aku sambil ngeraba-ngeraba gini, terus aku kepikiran, tadi Hana ngomong duluan aja kalau bisa keluar. Ternyata aku emang gak bisa keluar dari situ Kak. Karena? Ternyata aku gak bisa keluar, aku udah lari lama sampai keringetan lagi, tetap aku gak keluar dari kamar mandi itu. Aku baru kepikiran Hana ngomong kayak gitu. Jadi kamu merem, terus ngeraba-ngeraba biar keluar, tapi kok gak nyampe ujung pintu gitu? Enggak, tadi kan aku lari nih. Pas aku ngelihat yang pas aku bilang, Han, ayo cepetan, udah selesai belum gitu kan. Nah, pas aku nengok ke belakang kan Hana lagi begini. Iya. Nah, di situ aku baru kayak lari lagi Kak. Aku lari lagi karena ya nggak bener dong, masa Hana ngeliatin aku kayak gitu doang. Kamu kan lari? Iya, aku lari, tapi aku nggak keluar dari kamar mandi, cuma lari kayak ya di situ-situ aja. Oh. Sampai aku udah keringetan, udah capek. Terus sampai pas aku lagi ngeraba-raba tembok itu, aku dengar suara, "Tak, ngapain di situ?" Pas aku buka mata, ternyata kakak kelas aku. Nah, aku udah bisa keluar nih dari kamar mandi. Tapi kan kita kan abis lari posisinya kayak ngap banget gitu kan Kak. Terus aku juga udah, aku gak bisa mikir apa-apa. Aku cuma mikir itu Hana masih ada di dalam. Tadi aku digangguin entah sama apa, tapi Hana masih ada di dalam. Takutnya Hana juga digangguin. Terus aku bilang ke kakak itu, "Kak, Hana ada di dalam, bantuin dia keluar." Kakak itu diem aja. Aku udah mikir aneh, takutnya si kakak ini juga bukan orang gitu kan. Terus kakak itu bilang,
Tapi Hana nggak ada, tak. Hana pulang. Kemarin Hana tuh asam lambungnya tinggi, jadi dibawa pulang. Karena emang Hana tuh punya penyakit asam lambung yang kalau udah kumat kayak sampai tangannya tuh kaku gitu, sampai nggak bisa digerakin. Makanya dia dibawa pulang. Jadi aku tuh di dalam kamar mandi jalan bareng Hana, ngobrol sama Hana, maksudnya ngomong kayak Hana ayo keluar gitu. Itu tuh ternyata bukan Hana. Karena aku udah nggak pengen lama-lama lagi di kamar mandi, aku lari lah ke kamarku. Aku lari ke kamarku, pas aku lihat orang-orang di kamarku tuh lagi pada buka mukena. Kataku ya sholat apa jam segini? Kan aku cuma sebentar di kamar mandi kan. Nah terus teman sekolahku tuh ngomong, "Ta dari mana aja, di alfain loh." Lah di alfain? Kan cuma sebentar, masa udah langsung di alfain gitu. Pas aku lihat jam kak, udah jam 9:30. Sementara aku tadi masuk ke kamar mandi tuh 9:30. Pas si Ustadz nggak ada, aku masuk 9:30, tapi aku keluar 9:30. 9:30 siang abis mereka sholat zuhur itu. Berarti Tata terjebak di kamar mandi. Ya. Jangan-jangan itu pernah ada santri yang meninggal di situ? Kalau selama aku di situ sih enggak sih kak. Karena kan itu termasuknya pesantren baru ya, jadi si santri pertama itu masih ada di situ. Dan nggak ada cerita-cerita ada orang meninggal di situ tuh nggak pernah. Oh, atau dulu mungkin sebelum jadi pesantrennya kali ya? Oh nanti kita bahas itu nanti. Nah terus gimana setelahnya? Ya udah kak, aku ternyata di situ selama 3 jam ya, dari 9:30 sampai jam 1:30 abis duhur. Dan ya itu bukan Hana gitu. Tapi abis itu aku sakit sih kak, aku sakit kayak 3-4 hari gitu. Karena kalau kata orang tuh istilahnya kayak kesibat gitu. Kalau habis lihat hantu tuh pasti sakit gitu. Lalu ada pengalaman apa lagi? Ada waktu itu tahun ketiga ya kak, aku kayaknya banyak kejadian waktu di tahun ketiga ini. Nah di tahun ketiga tuh aku pindah kamar. Tadinya kan kamarku di atas. Nah terus aku pindah kamar ke bawah. Pas kamarku di bawah ini, kebetulan ada satu hari aku haid tapi sendirian. Kayak dari 13 orang di kamar itu, aku tuh haid sendirian. Nah kalau yang haid tuh kan biasanya orang-orang sholat kita tetap di kamar. Entah itu di kamar temennya atau di kamar kita sendiri kayak gitu. Nah maghrib itu orang-orang pada sholat, aku di kamarku sendiri milih buat beresin lemari. Nah lemarinya tuh kayak ada 2 pintu, 1 pintu buat gantung, 1 pintu lagi yang ada sekatnya 3 susun gitu. Aku punya boneka Winnie the Pooh, dikasih sama kakak kelas aku, sekamar juga sama aku. Dia ngasih aku boneka itu karena ya kita cukup deket sih, dia ngasih ke beberapa anak yang deket sama dia. Aku tuh kebagian boneka Winnie the Pooh itu warna matanya hitam putih kayak boneka pada umumnya. Boneka itu aku taruh di lemariku paling pojok di bawah. Pas aku lagi beres-beres itu dari bawah itu bunyi kayak ada barang yang geser gitu. Pas aku tengok gini, ternyata bonekanya tuh kedip kak. Kedipnya kayak kelihatan banget kayak gitu. Terus aku kayak mundur gitu. Ih, kedip, ini beneran kedip gak sih? Pengen aku lihat lagi, tapi aku ke distract dari ujung mataku tuh. Aku lihat kayak ada orang di belakang lemari aku. Jadi lemari aku tuh kebagian jadi lemari yang nyekat kasur-kasur. Nah, pas kan aku mundur tuh. Lemarinya kan kebuka tapi kayak aku masih bisa ngelihat dari sini. Kayak ada orang di belakang lemari itu, di atas kasur. Aku tutup lemarinya. Aku beneran lihat, bukan orang sih kak, itu sosok itu tuh cewek pakai baju putih, rambutnya panjang, lagi mainan rambut gini. Terus di mana? Di atas kasur. Cewek itu ada di atas kasur. Sementara kan kasurnya tinggi gitu kan, ada beberapa kasur ditumpuk, nah jadi tinggi. Dia ada di atas itu. Dia liatin aku, terus dia senyum. Hai katanya. Dia nyapa aku. Ya aku makin panik dong. Tadi lihat boneka kedip aku udah panik. Ketambahan lihat dia nyapa lagi. Hai. Walaupun hai doang dan dia cantik kak, tapi kan dia bukan teman aku, dia setan. Aku tahu dia setan gitu. Aku langsung nutup lemari, aku lari keluar. Pas aku keluar dari kamar, ada kakak kelas aku. Dia bilang gini,
ya abis diliatin ya gitu. Kayak kok dia tahu gue abis diliatin gitu. Terus udah pindah ke kamar sebelah sana, gak usah di situ, udah biasa di situ mah gitu. Berarti kayak bukan aku doang yang pernah lihat si cewek cantik ini. Berarti akhirnya pindah kamarnya, tau nggak? Enggak, cuma pas itu aja, pas lagi sendiri itu. Jadi kalau misalkan aku hide sendiri lagi, aku nggak pernah di kamar aku. Selalu nyari teman lain gitu dari kamar lain. Oh, dan dia lagi nyisir begitu ya? Yang bukan nyisir, kayak ngerapihin rambut gini, mainin. Terus pernah juga Kak, aku ini kan pas semester 1 ya. Nah kayak kalau di pesantren tuh setiap semester kita pasti rolling kamar. Nah aku kebagian lagi kamar di atas. Dari abis Isya tuh kita ngaji atau enggak belajar. Nah pernah satu hari itu pas lagi, biasanya kalau ada kiainya minta ngaji, ya kita jadinya ngaji gitu, belajarnya nanti. Nah kita ngaji, tapi aku kayaknya udah ngantuk banget, benar-benar ngantuk banget sampai yaudahlah gue nggak usah ngaji gitu. Akhirnya aku ngumpet di tumpukan-tumpukan kasur itu, kan jadinya nggak kelihatan kayak kalau misalkan ih Sinta mana gitu, nggak tahu kayak gitu kan. Aku ngumpet di tumpukan-tumpukan kasur itu. Nggak kelihatan? Nggak, karena kan kesekat lemari. Jadi aku ngumpet di situ. Kirain numpuk di bantal gitu. Enggak, aku ngumpet terus aku tidur. Aku tidur sampai 9:30, semua orang kan disuruh keluar. Nah aku baru ketahuan waktu ada yang piket kayak, Kak Sinta nggak ngaji gitu. Ya udah aku nyingkir lah kan, karena mereka mau beres-beres kasur. Terus aku tuh ngambil guling aku sarungnya warna oranye, si spraynya itu warna oranye. Terus aku pindah ke kamar sebelah, ke kamar temen aku. Niatnya aku pengen nginep di situ, tapi pas jam 10:30 pas bagian keamanan lagi muter, terus dia lihat aku di kamar itu, aku dibangunin, diusir dari kamar itu kayak nggak usah nginep-nginep, udah pindah aja ke kamarnya. Ya udah kan, akhirnya aku balik lagi ke kamar sambil bawa guling itu. Terus ya udah aku tidur lagi. Pas besokannya si bagian keamanan itu manggil aku. Aku ditanya kayak, kamu ngapain lari-lari di aula semalam? Lari-lari di aula? Siapa yang lari-lari di aula? Lah kamu semalam pakai baju yang oranye yang kotak-kotak. Aku kebetulan punya kemeja warna oranye kotak-kotak, tapi kemeja itu tuh abis aku cuci Kak sorenya. Kan biasanya nyuci sore, dijemurnya besok pagi gitu kan. Nah itu tuh kemejanya masih ada di dalam ember di samping lemari. Kataku baju oranye kotak-kotak tuh masih ada di samping lemari, belum dijemur. Semalam kamu lari-lari gitu. Udah dipanggil-panggil, pada nyamperin malah makin lari gitu. Sampai intinya dia nggak dapetin lah aku tuh lari-lari gitu. Terus teman aku namanya Hanif, dia tuh lewat pas aku lagi ngobrol sama si bagian keamanan ini, dia tuh lewat terus dia bilang, Kunti belakang tuh pengen temenan. Gue samperin lah si Hanif itu. Kunti yang mana gitu? Itu yang belakang, yang setinggi pohon kelapa. Jadi di belakang pesantren tuh ada pohon kelapa. Nah di pohon kelapa tuh ada penunggunya si Kunti itu. Kuntinya tuh setinggi pohon kelapanya itu. Terus kataku, kenapa ya aku diikutin gitu. Terus kata Hanif, pernah denger nggak kalau kita tuh nggak boleh keluar malam-malam bawa bantal atau guling? Dan aku keluar malam-malam bawa bantal, bawa guling itu warnanya oranye. Si orang yang, bukan orang ya, si sosok yang ngikutin aku, yang nyerupain aku tuh pakainya baju oranye juga. Sementara oranye si spray aku tuh oranye terang. Nah si oranye yang bajuku itu oranye bata. Jadi nggak mitosnya gitu, nggak boleh bawa iya, bantal. kayak pamali gitu, kayak kalau misalkan kita bawa guling tuh nanti kita diikutin kayak gitu. Si Hanif orang Madura bukan? Bukan. Orang Madura namanya Talbantal. Bukan ya? Bukan, orang sana sih, orang Sunda. Orang Sunda. Ya untung orang Sunda ya. Kalau ngomong ke lu kan lucu juga ya. Kan kamu nggak boleh bawa Talbantal. Apa lagi ngalamin apa lagi? Ada sih cerita dari kakak sepupuku yang di awal tadi, yang papaku nyuruh aku masuk pesantren karena ada dia. Kita kan beda kamar, pisah kamar, kayak ini kamarku, ini kamar orang, nah ini kamar dia, beda 2 kamar gitu. Biasanya kalau kita sholat ada bagian taklim yang ngurusin sholat, ngaji kayak gitu, yang ngabsen-ngabsen.
Nah si orang yang biasanya ngabsen nih nggak ada. Aku tanya kan, Kak kemana sih kakak itu? Ada tuh di kamar lagi nangis. Nangisin apa? Lehernya nggak bisa balik. Jadi kalau cerita dari kakak sepupuku, dia tuh si orang ini, sebut aja namanya Nisa ya. Si Nisa ini tidur, terus pas denger bel dia bangun duduk. Terus dia tuh gini, dengar ada Nisa gitu. Terus dia nengok, set, gak bisa balik lagi ininya. Yang dia lihat nenek-nenek. Tapi akhirnya dia nggak bisa balik lagi, si lehernya tuh nggak bisa balik lagi. Si nenek-neneknya senyum ke dia, terus yaudah hilang aja. Dan lehernya nggak bisa balik. Abis itu teman-temannya yang di kamar itu pada nanya, kenapa Nis? Gitu. Nggak apa-apa, ini nggak bisa balik. Langsung nangis terus akhirnya bisa balik sih, didoain sama ustadznya gitu. Sosok nenek-neneknya kayak gimana? Wah, nggak tahu juga ya kak. Kayaknya kan itu di kamar beda 2 kamar itu kan. Nah itu tuh kamar yang sama si nenek-nenek yang jalan di atas itu. Jadi setiap kamar tuh kayak punya penunggunya masing-masing gitu loh. Nah kamar yang tadi di bawah kan penunggunya yang cantik itu, ya kita sebutnya si cantik. Nah kamar yang ini, yang si Nisa ngalamin ini, itu tuh kamar yang dimana kejadian si orang kesurupan yang dimasukin sama si nenek-nenek itu, yang jalannya kebalik di plafon. Tapi sosoknya dia nyebutin nggak kayak gimana? Enggak, karena kan abis itu dia shock kak, dia nangis doang. Sampai akhirnya lehernya udah bisa balik, tapi orangnya sakit, demam. Terus ada kak, ya satu lagi cerita. Kayaknya ini tuh cerita terakhir yang aku alamin di pesantren selama 3 tahun itu. Waktu itu malam musim ujian. Nah karena aku tuh ngerasa hafalanku masih banyak buat besok, jadi aku tuh ngajakin adik kelasku buat kayak mau belajar nggak gitu. Soalnya teman-temanku pada nggak mau begadang gitu. Terus ada nih adik kelasku 2, Dina sama Vira. Dia tuh mau ya udah yuk kak begadang gitu. Ya udah tuh akhirnya kita nyiapin makanan minuman buat begadang gitu kan. Nah tapi di jam 10:30 itu si Vira tuh malah udah tidur duluan. Pas kita tanya jadi begadang nggak? Enggak deh, ngantuk gitu. Ya udah akhirnya aku cuma berdua doang nih sama Dina. Di jam pertama jam 10:30 itu masih aman, gak ada apa-apa. Terus jam 11:30 itu tuh mulai ada kayak angin kenceng gitu. Angin kenceng sampai gorden di kamar tuh kesibak gitu. Nah kan kamar kita kan kayak cuma persegi panjang, terus pintunya di sini, di belakang tuh ada jendela yang diteralis gitu. Nah itu tuh cuma ditutupin pakai gorden. Sementara belakangnya itu tuh ada kebun rambutan sama si pohon kelapa yang tadi aku ceritain, yang ada kuntilanaknya. Nah itu tuh ada di situ, di belakang kamar-kamar itu. Waktu si gordennya kesibak itu, aku sih lihat kayak ada yang lewat-lewat gitu, cuman kan kayak nggak mungkin gak sih kak, soalnya kan aku di lantai 2 ya, itu lewat-lewat tuh apa gitu. Tapi aku diem. Lewat-lewat di kebun rambutan itu, kayak terbang-terbang gitu loh kak. Tapi kan aku mau mikir itu orang juga nggak mungkin, karena aku di lantai 2 dan di belakang tuh nggak ada balkoni gitu, nggak ada. Terus aku nggak ngomong ke Dina, kayak kalau misalkan aku ngomong kan Dina nanti jadinya takut. Ya udah, aku diemin aja, kita tetap fokus belajar gitu. Terus jam 12:30 malam ada suara lemari kayak gitu. Tapi suaranya tuh intens, sering, dan ketukannya tuh sama selalu. Mau mikir ini sesuatu hewan gitu kan nggak mungkin ya. Terus aku bilang ke Dina, nggak apa-apa Din, cicak gitu, biar Dinanya nggak takut. Niatnya sih begitu, tapi ternyata Dinanya kayak, ih kak, yuk tidur gitu. Tapi kataku, nanti Din dikit lagi gitu. Emang kamu udah selesai? Belum sih. Terus yaudah kan akhirnya aku belajar lagi. Tapi di tengah belajar tuh jam-jam 2 gitu, aku udah ngantuk. Terus Dina bilang gini, kak nggak apa-apa kalau mau tidur duluan. Aku masih ada yang mau dibelajarin gitu. Oh yaudah aku tinggal ya Din gitu. Terus aku tidur lah. Aku tidur. Pas bangun tahajud itu tuh aku nggak lihat
Dina ada di kamar nggak ada. Terus pas subuh juga nggak ada di musola. Pas sekolah nggak ada, orang-orang siap sekolah tuh dia nggak ada. Terus aku tanya kan, Dina kemana gitu? Dina pindah ke kamar pengurus gitu. Emang kenapa? Sakit, badannya demam gitu. Badannya demam. Terus akhirnya dia nggak masuk ujian selama 3 hari. Pas udah hari ketiga tuh dia balik ke kamar. Terus dia bilang gini, Kak Tata mau cerita. Terus aku tanya, cerita apa, gimana sih? Parah banget, kemarin begadang tapi ternyata malah jadi sakit. Terus kata dia gini, oh nggak tahu, pas malam itu pas kakak udah tidur, kan kakak tidur di samping aku tuh tiduran, aku tuh belajar tengkurap. Terus aku sambil mainan rambut kak, palaku gatel. Kalau di pesantren kan banyak ya kak, setiap orang tuh pasti ada kutuan gitu. Nah, palaku tuh gatel kak. Terus aku sambil gini, sambil kayak nyari kutu gitu, ya dapet sih kutunya, kayak ada gitu. Terus aku tuh ngerasa ada yang megang kepala aku, kayak sama nyariin kutu juga. Aku pikir tuh kakak. Terus aku bilang, kak nggak usah gitu. Tapi kakak tuh tetap megangin kepala aku kayak masih nyari kutu gitu. Terus kutunya ditaruhin di depan buku aku, terus aku yang mites kayak gitu kak. Terus sampai, kak nggak usah, udah tidur kataku. Pas aku nengok, ternyata cewek kak. Cewek itu ngomong, Mau dibantuin nggak? nyari kutunya, kuntilanak kak. Itu tuh kuntilanak. Terus Dinanya pingsan, sakit dia 3 hari. Itu cerita horor terakhir yang aku alamin di pesantren. Oh dia nggak teriak pingsan? Iya, yang nggak bisa teriak sih kak. Kayak kalau kayak gitu kan pasti keburu kecekat gitu nggak sih kak? Oh. Jadi dia mau dibantuin nggak? Tapi terus pingsan Dinanya. Terus sakit deh. Pas sakit terus dibawa ke pengurus. Dibawa ke kamar pengurus karena demamnya tinggi banget pas Nah, kamu masih tidur itu? Iya. Wow. Kan tahajud tuh kan kayak ada yang langsung bangun, ada yang enggak gitu. Nah aku tuh nggak langsung bangun karena aku habis belajar kan, aku pengen tidur dulu gitu. Tahajud yang harusnya jam 3, aku bangunnya jam 4, mepet subuh. Jadi kalau yang kamu cari tahu gitu, sebenarnya pesantren itu tadinya apa sih gitu? Kan katanya karena, baru. Ya karena itu kan deket ya kak sama rumah aku. Itu dulunya tuh aku lihat kayaknya cuma rawa-rawa biasa gitu sih kak. Cuman emang rawan begal. Si pesantren itu tuh rawan begal di jalannya itu ya. Karena gelap, sampai sekarang pun masih gelap, masih banyak pohon besar, masih banyak pohon bambu kayak gitu. Dan itu rawan begal. Pernah ada kasus begal? Itu dekat rumah? Pernah. Gimana? Ya nggak deket-deket banget sih kak, cuman ya ada lah gitu, ada. Padahal samping-sampingnya rumah, tapi mungkin karena emang jam 2, jam 3 kayak gitu. Terus dibegal gitu. Ada kasus begal tuh? Ada. Kebanyakan wanita atau pria? Pria sih kak, karena kan jam-jam segitu tuh jam pulang kerja. Kayak orang kalau shift 2 itu kan pulang kerjanya jam 11 malam. Kalau misalkan ternyata pabriknya jauh, terus dia pulang jam segitu kan nyampenya juga jam 2 gitu. Oh, jadi deket jalanan pesantren suka ada begal. Dulu sebelum jadi pesantren itu memang kan itu rawa-rawa. Nah, Gelap. mendukung gitu sih kak, mendukung buat orang begal. Mungkin ada juga cewek yang nggak ketahuan kali ya? Bisa jadi. Yang kamu nggak tahu karena, maksudnya? Karena kasusnya ya begal tuh kan dibacok, diambil motornya kayak gitu. Jadi mungkin ada cewek tapi kita nggak tahu gitu. Lalu akhirnya gimana? Di pesantren itu sampai lulus akhirnya? Sampai lulus SMP aja. Karena pertama aku memang nggak betah di pesantren. Kedua kata papaku udah janji kan, tadinya aku nggak mau di pesantren. Papaku udah janji, udah ini SMP aja di pesantrennya gitu. Jadi aku keluar dari pesantren gitu. Tapi lulus? Lulus dong. Tapi teman-temanku ada kak yang lanjut lagi sampai SMA di sana gitu. Dan ya masih ada. Dan uniknya ini berarti pengalaman horor kamu bukan kamu doang ya? Satu kamar, bahkan beda kamar pun ngalamin kejadian horor gitu. Karena banyak kak, banyak sebenarnya tuh mungkin ada juga cerita lain tapi aku nggak tahu gitu. Ya bolehlah kalau teman-temannya masih inget ya sama Tata ya, boleh komen di bawah ya, cerita-cerita apa sih yang pernah kalian alamin pas di pesantren. Lebih baik kita akhiri saja video ini.
Selamat menjalankan bulan puasa buat para Lang dan RJL Satsut. Gue Fajar Aditya, RJL Limun berdiri. Ciao.